Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah yang dirahmati Allah, pada pagi yang penuh dengan keberkahan ini, saya akan menyampaikan materi tentang memberikan zakat kepada anak yatim piatu, yang mana status yatim tersebut tidak termasuk kategori orang yang miskin. Kira-kira bagaimana menurut pandangan agama? Sebelumnya, kepada semua jemaah, biar tidak salah paham, tonton video ini sampai selesai, like, bagikan, dan subscribe bagi yang belum. Ini ada sebuah pertanyaan, apakah boleh memberikan zakat kepada anak yatim piatu karena mereka tidak termasuk dalam salah satu dari 8 orang yang berhak menerima zakat? Penanya dari Temanggung. Jawabannya boleh-boleh saja atau sah menerima zakat pada anak yatim piatu atau memberikan zakat pada anak yatim bila atau apabila mereka termasuk dari salah satu 8 orang yang berhak menerima zakat. Artinya, kalau tidak termasuk dari salah satu asnaf atau golongan yang 8 berarti tidak boleh. Karena kebolehannya kalau memang termasuk salah satu asnaf yang 8. Seperti fakir miskin dan tidak termasuk dari keturunan Bani Hashim dan Bani Muthalib menurut pendapat yang sahih atau pendapat yang kuat. Hal ini saya ambil dari kitab Kifayatul Akhyar juz 1. Penjelasannya, as-shaghiru idza lam yakun lahu man yunfiqu alaih. Jadi anak yatim yang masih kecil, kalau memang tidak ada yang memberi nafkah fagil, maka dikatakan atau ada sebuah pendapat la yu'ta, anak yatim tadi tidak berhak menerima atau diberikan zakat. Kenapa? Listifaihi bima lil yatama minal ghanimah. Karena anak yatim tersebut sudah tercukupi kebutuhannya dari ghanimah, dari harta rampasan perang. Karena sudah dianggap tercukupi kebutuhannya diambilkan dari harta ghanimah, otomatis tidak boleh atau tidak berhak menerima zakat. Tapi wal ashahu annahu yu'ta, menurut pendapat yang kuat, yaitu qaul ashah, bahwasanya anak yatim piatu tersebut yu'ta, diberikan, berhak menerima zakat. Oleh karena itu fayadfa'u ila qayyimihi, maka zakat itu diserahkan kepada orang yang menjadi asuhannya atau orang-orang yang mendidik atau yang merawat, menjamin kehidupannya anak yatim tersebut, entah pengurus panti atau yang lainnya. Jadi pengarang kitab Kifayatul Akhyar mengatakan, amrul ghanimah fi zamanina hadza qad ta'attala fi ba'din nawahi lijuril hukam. Amrul ghanimah tadi karena sudah menyebut tentang masalah ghanimah, harta rampasan perang, maka terkait dengan ghanimah fi zamanina hadza, di masa-masa sekarang ini, itu kota atolah, itu sudah gak ada lagi, sudah kosong. Fi ba'din nawahi, di sebagian beberapa daerah, beberapa negara. Kenapa? Karena lijuril hukam, karena memang ada ketidakadilan atau kezaliman dari para pemimpin, sehingga yang namanya ghanimah itu sudah tidak bisa diharapkan kembali.
Oleh karena itu fayambagil qat'uh bi jawazi i'ta'il yatim az-zakatah. Maka sepantasnya kita berpendapat bahwasanya anak-anak yatim itu diperkenankan untuk menerima zakat atau diperbolehkan menerima zakat. Karena yang namanya ghanimah sudah tidak ada harapan lagi. Nah, jadi menurut pendapat yang kuat ya boleh-boleh saja. Illa an yakuna syarifan fala yu'ta. Kecuali kalau memang anak yatim piatu tersebut termasuk syarif. Syarif di sini orang yang mulia. Jadi orang yang mulia ya anggaplah termasuk, kalau diterjemahnya dari hasil keputusan Nahdlatul Ulama ini, syarif itu ya bahasanya bangsawan atau orang yang kaya raya. Itu namanya syarif. Kalau melihat dari jawaban di atas, ini ya diartikan habaib atau syarifah. Karena di atas menyinggung tentang Bani Hashim dan Bani Muthalib. Jadi kalau memang anak yatim piatu itu termasuk kategori syarif, entah diartikan bangsawan, orang kaya raya, atau termasuk keturunan Nabi, fala yu'to, maka tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan untuk menerima zakat. Wa in muni'ah min khumusil khumus ala sahih, walaupun tidak boleh dari khumusul khumus, 1/5 dari 1/5 menurut pendapat yang kuat. Nah, sebagaimana tadi bahwasanya referensi ini diambil dari kitab Kifayatul Akhyar juz 1 dalam bab zakat. Para jemaah yang dirahmati Allah, jadi sangat jelas bahwasanya anak yatim piatu kalau memang dia tidak ada orang yang memberi nafkah, maka di sini ditafsir bahkan ada khilafiyah, yaitu kalau memang dia sudah termasuk orang yang kaya raya, berarti dia tidak boleh. Tapi menurut pendapat yang kuat, nah ini dia diperkenankan menerima atau menerima zakat tersebut. Kenapa? Karena yang namanya ghanimah di zaman ini sudah tidak bisa diharapkan lagi. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, toh sekalipun sangat singkat dan sangat sedikit, semoga manfaat dan barokah, dan jika ada kesalahan saya mohon maaf. Dan mungkin ada yang masih muskil, kurang jelas, bisa ditanyakan dalam komentar ini. Dan sekali lagi silakan ditonton sampai selesai, di like, dibagikan, dan di subscribe bagi yang belum. Akhiran summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.